Selamat pagi. Perkenalkan, saya Andi Hamid Junior. Saya fisioterapis yang bertugas pada hari ini. Pak, selamat sore. Selamat sore, Pak. Nah, dengan Bapak siapa ini? Perkenalkan, nama saya Yohanes. Oh, Usia Bapak saya Yohanes. 56 tahun, Pak. Oh ya, Bapak Yohanes. Saya Andi, Pak, fisioterapis yang berjaga di sore hari ini. Oke, Bapak Yohanes, 56 tahun ya. Kerjaannya Bapak apa ya? Saya berprofesi sebagai dokter spesialis bedah, Pak. Oh, Bapak dokter. Oh iya, dokter. Siapa? Oke. Pak dokter. Jadi apa keluhannya Pak untuk datang ke sini? Jadi begini, Pak. Saya sering mengalami pusing Oh kepala, ya. terutama saat menggerakkan kepala ke arah kiri, Oh, ke kiri ini ya. serta Oke. mual. Mual. Ya. Oke. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oh ya. Dulu pernah jatuh atau gimana Pak ya? Atau mungkin Mungkin kurang lebih 3 tahun yang lalu, Pak. Oh, 3 tahun. Ya, 3 tahun yang lalu mengalami kecelakaan lalu lintas Iya. dan mengalami benturan Kepala. ya, Pak. Ya. Serta ada penyakit hipertensi dan jantung, Pak. Oh, dulu pernah hipertensi ya, jantung. Ya. Jadi Bapak dulu pernah kecelakaan ya 3 tahun yang lalu ya? Iya, jadi untuk saat ini sedikit trauma untuk melakukan kegiatan olahraga. Takut jatuh Pak ya? Takut jatuh. Oh iya. Sebelumnya juga sudah periksa ke dokter, tapi dari dokter menganjurkan untuk fisioterapi. Oh begitu ya, berarti udah pernah pergi ke dokter ya? Tapi menganjurkan fisioterapi. Oke Pak, di sini Bapak ke bed, nanti saya periksa setelah ini ya. Oh iya, baik Pak. Oh iya. Ya baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan tes yang namanya Dick-Salpik test. Jadi Bapak kakinya diangkat ke bed, ya, dinaikkan, tengok ke kiri, ya, ikuti gerakan tangan saya, ya, jatuhkan badannya, ya, lehernya naik ke atas. Oke. Ya, kita perhatikan nistagmus. Apakah Bapak merasa mual? Maaf Pak, untuk saat ini saya merasakan sedikit mual. Mual ya Pak ya, jadi ingin muntah. Oke, kita ulang. Coba Bapak duduk lagi. Ya, apabila Bapak merasa mual, jadi kita tunda tes hari ini. Jadi besok Bapak istirahat dulu ya selama 1 hari, bed rest dulu di rumah, istirahat. Lalu besokan harinya lagi Bapak baru kesini. Oke. Ya. Ya baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan tes yang namanya Dick-Salpik test. Jadi Bapak kakinya diangkat ke bed, ya, dinaikkan, tengok ke kiri, ya, ikuti gerakan tangan saya, ya, jatuhkan badannya, ya, lehernya naik ke atas. Oke. Ya, setelah pasien melakukan gerakan seperti ini, perhatikan mata pasien selama 20 detik apakah ada gerakan bola mata nistagmus atau tidak. Jika ada, maka pasien dinyatakan positif mengalami BPPV atau vertigo. Oke. Selanjutnya setelah pasien dinyatakan positif, kita lanjutkan Dick-Salpik positif tadi ke tes Epley manuver. Ya, pasien kita arahkan ke arah sebaliknya, ke kanan, lalu kita miringkan badan pasien, minta badan pasien miring, lalu kita minta pasien untuk duduk. Setelah kita minta pasien untuk posisi miring seperti ini, kita dudukkan pasien. Ya, Bapak duduk perlahan dengan menunduk, kita tahan selama 20 hingga 30 detik. Ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita lakukan intervensi dengan cara Simon manuver. Ya, pasien kita dudukkan di tengah bed seperti ini.
Lalu kita arahkan pasien untuk tengok sebesar 45 derajat. Lalu kita jatuhkan badan pasien ke arah yang sisi sehat. Selanjutnya kita lihat apakah ada nistagmus apa tidak di bola mata pasien. Kita lihat, tunggu selama 20 hingga 30 detik. Selanjutnya kita baringkan pasien ke arah sisi sebaliknya, ya. Tahan posisi pasien mengarah ke bawah menghadap bantal. Tunggu hingga pusing atau mual mulai berkurang. Ya, setelah itu kita dudukkan pasien seperti biasa. Lakukan pengulangan 1 hingga 3 kali sampai rasa mual dan pusing mulai menghilang. Baik, tadi saya telah kedatangan pasien dengan keluhan vertigo atau BPPV. Kemudian untuk inspeksi statis, nampak wajah pasien cemas dan berkeringat dingin. Untuk inspeksi dinamis, pasien nampak berhati-hati saat akan duduk dan menoleh ke arah kiri terutama. Kemudian palpasinya leher sedikit tegang bagian kiri. Untuk pemeriksaan spesifiknya sendiri, tadi fisioterapis melakukan Dix-Hallpike test dengan hasil positif ketika pasien menggerakkan kepala ke arah kiri dengan nistagmus upbeating left torsional. Kemudian dilanjutkan dengan Epley maneuver test. Diagnosa fisioterapinya body structure dari pasien sendiri. Pasien mengeluhkan nyeri atau pusing dan mual seperti gejala vertigo. Kemudian body functionnya ketika menggerakkan leher ke arah kiri, pasien mengeluhkan nyeri berat atau pusing yang disertai dengan mual. Kemudian selanjutnya activity limitation. Pasien mengalami kesusahan dalam menggulingkan badannya ke kiri, kesulitan untuk berjalan. Kemudian participation of restriction-nya, pasien susah dalam melakukan pekerjaannya seperti biasa dan juga kegiatan keagamaan seperti beribadah. Kemudian untuk kontekstual faktornya, pasien merupakan seorang tenaga medis profesional yaitu dokter spesialis bedah. Planning jangka pendek dan jangka panjang. Untuk planning jangka pendek dari fisioterapis, mengurangi rasa nyeri pusing berputar ketika menggerakkan kepala terutama ke arah kiri. Kemudian meningkatkan keseimbangan dan juga mengurangi risiko jatuh. Kemudian untuk selanjutnya jangka panjangnya, mengembalikan aktivitas fungsional pasien seperti semula. Kemudian untuk intervensi fisioterapis menggunakan Epley maneuver. Dilakukan sebanyak 1-3 kali hingga rasa pusing berkurang. Untuk selanjutnya, fisioterapis juga menggunakan manuver Semon yang tujuannya menghilangkan atau mengurangi rasa pusing yang diderita pasien. Dilakukan sebanyak 1-3 kali hingga rasa pusing mulai berkurang. Berikutnya, edukasi. Jadi, informasikan kepada pasien dan keluarga pasien mengenai penyakit benign paroksimal posisional vertigo atau BPPV, mengenai jangka panjang maupun jangka pendek dari penyakit ini. Tetap melakukan kontrol tekanan darah. Kemudian memberikan edukasi kepada keluarga pasien untuk berperan dalam meningkatkan pasien mengenai latihan manuver dan rehabilitasi vestibular. Selanjutnya evaluasi yang dilakukan oleh fisioterapis, yakni setelah dilakukan intervensi Epley maneuver, dikatakan intervensi efektif jika pusing berkurang.